Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruris Hukum, Ruang Diskusi Hukum. Bersama saya, Surahman Mukoago. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan satu permasalahan yang lagi viral di media sosial, yakni soal hutang piutang, yang berlanjut pada saling inbox WA hingga dibuat status di media sosial. Dan luar biasanya lagi, setelah diviralkan oleh yang meminjamkan uang tadi atau kreditur, maka oleh si peminjam uang atau debitur ini menganggap hutangnya telah lunas. Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama saya Bapak Amir Minabari, Sarjana Hukum Magister Hukum, seorang praktisi hukum yang saat ini aktif sebagai dosen, pengacara, dan penulis buku. Nah, Pak Amir, terkait dengan hutang piutang antara si pemberi pinjaman atau kreditur kepada yang meminjam atau debitur, itu dalam pandangan hukum seperti apa, Pak Amir? Iya, baik. Jadi permasalahannya adalah seseorang berhutang, terus dia memviralkan atau mencemarkan nama baik daripada si hutang tadi. Apakah hutang dari orang tersebut yang telah lunas karena dia telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik daripada si pemberi hutang tadi? Baik, mungkin saya mulai dari ketentuan tentang syarat-syarat pelunasan daripada suatu hutang yang disebutkan di dalam KUH Perdata. Jadi ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang itu, di mana hutang tersebut atau kredit tersebut lunas jika memenuhi ketentuan-ketentuan tadi. Yang pertama adalah pembayaran tentu saja, karena dengan pembayaran atau pelunasan hutang tersebut otomatis hutangnya telah lunas karena dia telah menyelesaikan prestasi yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Yang kedua adalah pembaruan hutang, biasa dikenal dengan istilah novasi. Inovasi ini ada dua juga, ada novasi subjektif pasif dan novasi subjektif aktif, di mana novasi ini intinya terjadi pembaruan hutang atau terjadi pembaruan perjanjian, di mana perjanjian lama itu selesai atau berakhir digantikan dengan perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian baru itu bisa saja ada perubahan debitur atau ada pergantian kreditur di sana. Jadi dengan berubahnya perjanjian tersebut, otomatis perjanjian lama itu telah selesai, digantikan dengan perjanjian baru. Hal ini berbeda dengan perubahan atau adendum perjanjian ya. Karena kalau adendum, yaitu perjanjian lama tetap ada, tapi dibuatkan adendum atau perubahan klausul dalam perjanjian. Itu berbeda. Kalau yang adendum itu tidak mengakhiri perjanjian, tapi merubah beberapa ketentuan dalam perjanjian. Tapi kalau tadi yang novasi itu perjanjian lamanya berakhir, seperti itu ya. Terus ada juga penjumpaan utang. Penjumpaan utang ini saya contohkan, misalnya saya memiliki hutang kepada si A juga memiliki hutang kepada saya dengan jumlah yang sama nilai. Dengan begitu, maka hutang antara saya dan si A tadi itu bisa dianggap terjadi penjumpaan hutang atau istilah sehari-harinya impas, karena dia memiliki hutang, saya juga memiliki hutang, dan dianggap hutang itu telah dilunasi dengan hutang yang sesama hutang yang ada tadi, seperti itu kurang lebih. Terus ada juga pencampuran hutang. Nah, pencampuran hutang ini sebenarnya jarang terjadi. Mungkin yang sering dicontohkan itu seperti ini. Saya
memiliki piutang ya kepada seseorang, terus tiba-tiba saya justru menikah dengan orang tersebut. Nah, otomatis terjadi pencampuran harta di sana karena ada harta bersama antara saya dan orang tersebut. Nah, seperti itu. Nah, utang yang tadi saya berikan atau pinjamkan ke dia itu ya terjadi pencampuran harta di sana. Jadi tidak dengan begitu utang itu dianggap telah selesai. Terus pembebasan hutang ada juga terjadi karena ya si kreditor atau si pemberi pinjaman itu telah mengikhlaskan, membebaskan hutang yang hutang yang ada, dia telah merelakan hutang tersebut. Nah, itu bisa saja terjadi kalau si kreditor tiba-tiba ingin agar hutangnya itu tidak ingin ditagih lagi atau diikhlaskan seperti itu. Terus ya ada macam-macam ya, ada juga penawaran pembayaran tunai. Misalnya kasusnya seperti ini, ada seorang debitur ingin melunasi hutangnya, tapi si kreditornya tidak mau menerima uang tersebut. Nah, dengan berbagai alasan tentu saja. Nah, bagaimana caranya untuk menempuh? Bagaimana cara yang harus ditempuh oleh debitur tadi agar uang ini diterima oleh si kreditur atau utangnya dianggap lunas? Karena dia pada prinsipnya ingin melunasi utang, tapi si krediturnya yang tidak mau menerima utang tersebut dengan berbagai alasan. Ya, dia bisa menempuhnya dengan cara menitipkan dana tersebut di pengadilan, istilahnya konsinyasi. Nah, dengan penitipan dana tersebut di pengadilan, maka utangnya tadi itu telah dianggap telah dibayarkan karena si kreditor tadi saja yang tidak mau menerima, makanya dititipkan ke pengadilan. Nanti uangnya itu diambil ke pengadilan seperti itu ya. Terus ada juga syarat lainnya, yaitu syarat batalnya perjanjian, terpenuhi syarat batalnya perjanjian. Nah, itu di dalam KUHP Perdata kita di pasal 1320 ada syarat sahnya perjanjian, yaitu secara subjektif dan objektif. Jika dalam perjanjian itu syarat itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu bisa batal demi hukum kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi atau dapat dibatalkan karena syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Tapi untuk penjelasan lebih lanjut kita bicarakan di pertemuan berikut. Terus ada juga yang dikenal dengan daluarsa, itu juga diatur di dalam KUHP Perdata di pasal 1946 dan seterusnya. Daluarsa itu ya karena perjanjian, karena telah lewatnya waktu atau bahasa hukumnya fair jarring ya, telah lewatnya waktu sehingga hutang tersebut tidak dapat ditagih kembali. Ya, itu saja mungkin secara hukum. Jadi untuk melunasi hutang itu tadi ada beberapa cara, ada beberapa ketentuan ya. Di samping itu juga ada juga yang namanya overmah atau daya paksa, karena terjadi suatu hal yang di luar kekuasaan daripada si debitur, sehingga terjadi keadaan di mana dia tidak lagi mampu untuk menyelesaikan atau menjalankan prestasinya itu karena overmah tadi, bisa karena keadaan alam dan segala macam. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu hal kenapa hutang tersebut tidak bisa lagi diselesaikan oleh si debitur. Dalam pandangan hukum, siapa yang salah di antara keduanya? Dan proses hukum seperti apa yang akan diterima baik oleh debitur dan kreditur? Adalah siapa yang salah dalam hal ini. Nah, kalau untuk siapa yang salah ketika dia melakukan perbuatan tersebut, itu kan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pencemaran nama baik melalui informasi elektronik. Nah, dengan perbuatan tadi itu tidak berarti hutangnya
orang yang dicemarkan itu menjadi lunas. Karena apa? Karena perbuatannya itu adalah dalam hal ini perbuatan hukum yang melawan hukum yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian tadi tetap berjalan. Cuman si debitur tadi ketika dia merasa nama baiknya dicemarkan, maka dia bisa melakukan upaya hukum untuk misalnya menuntut ganti rugi kepada si kreditur atau melaporkan pidana ke kreditur tersebut apabila memang betul nama baiknya telah dicemarkan melalui media sosial misalnya. Jadi bukan berarti kreditnya lunas ya, jadi tidak tepat kalau kreditnya lunas karena telah ada pencemaran nama baik pada dia, itu tidak seperti itu. Dan si kreditor pun itu harusnya dia untuk istilahnya itu untuk bagaimana supaya hutangnya kembali, piutangnya diselesaikan oleh si debitur, itu tidak bisa dia melakukan dengan cara-cara mencemarkan nama baik si debiturnya, karena si debitur itu dilindungi juga oleh hukum seperti itu, dan sudah ada prosedur atau hak yang diberikan kepada si kreditur untuk menempuhnya secara hukum, yakni melakukan gugatan wan prestasi kepada si debitur tersebut seperti itu. Dan sebelum mengajukan gugatan, sebelumnya dia harus melakukan atau memberikan somasi. Si debitur tadi harus disomasi dulu oleh kreditur untuk mengingatkan ke dia bahwa ada tagihan atau ada prestasi yang seharusnya dia selesaikan tapi sampai detik ini belum dia selesaikan, dengan memberikan waktu dan menjatuhkan di situ berapa besar hutang atau kewajiban yang harus dia selesaikan kepada kreditur. Barulah ketika somasi itu tidak dipenuhi, maka silakan ajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan. Nah, gugatan ini juga dia bisa mengajukan pembatalan perjanjian, misalnya dengan menuntut semua prestasi yang sudah pernah diberikan, atau menuntut pemenuhan prestasinya dengan bunga-bunga dan segala macam seperti itu. Jadi tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti itu. Dan bagi si debitur juga bukan berarti dengan perbuatannya tadi itu kreditnya lunas, tidak seperti itu. Oke, jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amir atas jawaban yang luar biasa terkait dengan topik kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita semua dapat bertanggung jawab ketika kita berhutang, dan lebih bijak lagi tentunya dalam bermedia sosial. Jangan lupa untuk subscribe karena channel ini akan terus memberikan informasi yang menarik seputar hukum yang tentu sangat kita butuhkan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar hukum, bisa meninggalkan jejak di kolom komentar. Atau bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pendampingan hukum, bisa menghubungi kontak admin di kolom deskripsi. Insya Allah bisa dituntaskan dengan baik oleh Pak Amir Minabari dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.